Halo, selamat siang Pak Irgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irgo hari ini? Ya, agak kurang baik sih Pak. Agak kurang baik ya. Iya, betul. Kemarin Pak Irgo menyampaikan kepada saya bahwasanya hari ini Mm-mm. pengen kita ngobrol-ngobrol sharing coaching Betul Pak. tentang Karena agak sus. tentang apa kira-kira ini Pak Irgo? Ada permasalahan apa di Ya, sekolah Pak dari Irgo kemarin atau dari sebenarnya, diri? Ya. dari kemarin itu sudah pengen bertanya nih, kapan sih Pak Farid punya waktu buat mengcoaching Iya. saya? Karena di sini saya ada sedikit problem Pak ini mengenai apa ya? Bisa dikatakan kesadaran lah. Iya. Kesadaran ataupun tanggung jawab kita sebagai guru terhadap pentingnya menjaga yang namanya lingkungan ataupun kebersihan yang ada di sekolah kita. Karena kan Oke. ini apa ya, yang namanya berhubungan dengan lingkungan ini kan tanggung jawab bersama, apalagi di dunia pendidikan Pak ya, di lingkungan sekolah. Mana juga di sekolah itu tidak ada OB Pak. Jadi Oh. ya mau tidak ya, tidak mau seharusnya guru langsung yang terjun tangan. Misalnya kalau guru ini saya pengennya Pak ya, sebelum dia bisa beraksi di luar, bisa juga di dalam dulu Pak, lingkungan tempat Oh. duduk ataupun ruang guru itu saja pengennya. Oke. Jadi tujuan Pak Irgo kemarin menyampaikan kepada saya itu terkait dengan ini Pak ya, terkait dengan permasalahan Pak Ergo yaitu tentang kesadaran guru Pak ya. Betul, betul. Iya. Jadi kira-kira apa sih rencana Pak Ergo untuk pertemuan hari ini? Rencananya ya saya ingin tadi eh, berkeluh kesah terkait Oke. rekan dalam pentingnya menjaga lingkungan. Terus keinginan saya sebenarnya semuanya itu sadar Pak, bukan hanya satu orang atau dua orang, tetapi semuanya harus menjadi piloting pentingnya menjaga kebersihan. Contoh saja sih Pak, misalnya seperti ini di dalam ruangan lingkungan guru ini Ya. untuk membersihkan meja sendiri saja kayaknya sungkan. Memang ada yang beberapa yang sudah bisa dan ada juga yang beberapa yang kayaknya agak berat atau saya tidak tahu kenapa mereka agak terlihat lebih cuek ya, terhadap lingkungan sendiri. Kalau untuk rekan yang satu frekuensi, satu satu pemikiran dengan saya pada saat kita kasih teguran seperti itu, maka mereka akan dengan sadar membersihkan tempatnya sendiri. Tetapi kadang di sini sebagai contoh Pak ada tidak usah disebutkan namanya, misalnya kan beliau sudah melakukan yang namanya contohnya kemarin Pak ya, saya datang hari Senin itu masih keadaan rapi, Selasa ternyata ada sisa bekas minum, Rabu, Kamis sampai Jumat itu bekas minum itu masih di sana dan isinya bekas ada tisu, ada bekas air putih. Hmm. Jadi di sana akhirnya saya sendiri lah Pak yang mengangkat dan membersihkan bahkan mencuci gelas tersebut. Jadi Memang saya di situ melihat, ya, hmm, saya di situ melihat bahwa memang kayaknya belum ada nih kepedulian langsung terhadap tempat duduk sendiri, bahwa bersih itu penting loh. memang kadang-kadang Pak Ergo kita ini ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, memang kadang-kadang kita ini ada rasa-rasa geram Pak ya. Namun demikian Pak Ergo, kira-kira Pak Ergo, apa sih kesempatan yang Bapak Ergo miliki sekarang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan rekan guru Pak Ergo? Oke, kesempatannya saya pengennya bisa apa Pak, mengajak mereka bahwa meja kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Terus Benar. bersih itu untuk kita sendiri. Mungkin juga saya bisa meminta apa ya, memberikan contoh ya. Mm-mm. Saya sendiri ini yang menerapkan, terus mereka mungkin bisa dikatakan mencontoh, terus saya bisa ya saya kalau teguran seperti seperti ayo bersihkan mejanya, Sip. eh, Oke. ayo apa namanya
cuci misalnya gelas minumnya gitu. Terus saya juga apa namanya pengennya mereka sadar melalui diri mereka sendiri dengan cara ada saya nih sebagai contoh atau rekan-rekan saya yang sudah bisa saya ajak menjadi contoh juga bagi mereka. Terus Oke. sosialisasi ya Pak, sosialisasi pentingnya lingkungan bersih di meja. Terus apa lagi ya? Setelah sosialisasi, pembinaan kayak deh Pak. Oh, jadi Ya pembinaan. pembinaan. Jadi Mm-mm. intinya kalau yang saya dapat ambil kesempatan yang Pak Heru dapat lakukan itu ini Mm-mm. Pak ya. Intinya mengajak Pak ya, mengajak rekan guru Mm-mm. untuk bisa membiasakan hidup bersih Pak Hergo ya. Jadi dari kira-kira Pak Hergo, dari skala 1 hingga 10 Pak Hergo, di mana kira-kira posisi Pak Hergo sekarang dalam mencapai tujuan Pak Hergo untuk kebersihan ini Pak Hergo? Kalau untuk menyadarkan mungkin kalau saat ini Pak ya, kalau belum dilaksanakan mungkin masih skalanya bisa 5 atau Hmm, 6 bahkan lebih buruk dari itu Pak. Tetapi kalau keinginan, kalau memang mereka bisa diajak, mereka bisa dibina, mereka bisa mencontoh, saya pengennya ya benar-benar peduli bisa berada di 9 atau 10 atau minimalnya dari 8 gitu. Jadi kalau mereka sudah di angka 8, paling tidak dalam 5 hari kerja, mereka sudah sadar bisa 3 hari atau 4 hari kira-kira. iya. Kira-kira untuk mendapatkan peningkatan skala tadi Pak Ergo, strategi apa Hmm. yang akan Pak Ergo lakukan? Oh, strateginya kayaknya kalau saya pengennya memberikan mungkin membuat daftar piket deh, daftar Oh piket iya kantor. benar. Ya kan, jadi kan piket itu bukan hanya siswa tetapi guru juga, karena kan di sini Iya. gurunya banyak, dibagi saja mungkin per baris atau per ruang atau per apa namanya per mata pelajaran gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau apa namanya kayak ada piket kantor ini kayaknya bisa deh membangun kesadaran bahwa oh tugas hari ini saya. Terus setelah piket kantor, hmm, gotong royong harus sepertinya gotong royong harus Oke. ya gotong royong kan gotong royongnya bukan hanya apa namanya sebagai kegiatan di luar tetapi di Iya. dalamnya dulu ya kan gotong royongnya. Jadi untuk tadi kan dibahas Pak Ergo tadi terkait dengan pengennya ya buat jadwal bener itu Pak karena itu dengan itu guru juga semakin apa ya motivasi jika tidak melakukan bisa jadi dia akan malu Pak ya. Untuk Ya mempermudah betul. itu Pak Hergo, kan di sini kan tentunya pasti akan kesulitan jika Pak Hergo akan berjalan sendiri Pak Hergo ya. Kira-kira Pak Mm-mm. Hergo untuk mempermudah keterlaksanaan pemecahan masalah ini, kira-kira Pak Hergo Mm-mm. ingin mengajak siapa rekan di sekolah untuk bisa bekerja bersama itu? Hmm. Yang pastinya kalau karena kita di sini ada atasan, Mm-mm. pastinya yang pertama itu kepala sekolah dulu. Oke. Ya, biar beliau ibaratnya bisa menjadi pertanggungjawaban. Terus setelah kepala sekolah, rekan kerja, teman yang memang satu pemikiran dengan Satu kita. frekuensi. Benar. Ya, satu provinsi, satu circle. Jadi kalau mereka sudah satu pemikiran dengan kita, maka otomatis saya rasa mereka bisa diajak kompromi, Pak, untuk membantu atau menggerakkan terhadap rekan yang belum tadi. Berarti Hmm. memang apa di setiap sekolah itu kan kalau untuk masalah kebersihan memang dua ini ada Pak ya. Yang pertama yang mendukung, yang kedua adalah yang kontra lah Pak. Tapi dengan tadi Hmm. Pak Irgo menyampaikan ke kepala sekolah, insya Allah permasalahan ini bisa diatasi dengan cara tadi bisa jadi tadi dengan jadwal tadi Pak Irgo ya. Oke, jadi kira-kira Pak Irgo, apa komitmen Pak Irgo terhadap rencana aksi ini Pak Irgo? Komitmennya kayaknya ada peraturan tertulis nih, Pak. Oke. Ya, peraturan tertulis yang memuat bahwa selain kebersihan itu tanggung jawab bersama kita, terus
jadwal piket, Oke. terus pembagian apa ya, kayak ada surat edaran dari kepala sekolah yang melaksanakan kegiatan gotong royong Oke. begitu. Untuk khususnya untuk ruang guru dulu nih. Ya kan biasanya Oke. dalam 1 bulan sekali nih mengadakan gotong royong ruang guru, kan ada jadwalnya, jadi terjadwal. Oke, Pak Jadi Ergo. biar kita melalui komitmen itu, melalui jadwal yang sudah ditandatangan kepala sekolah, Iya, itu kemungkinan bisa untuk jadi acuan bapak ibu guru yang lain. benar, benar. Tadi luar biasa Pak Ergo. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ergo terkait dengan komitmen aksi yang akan Pak Ergo lakukan. Nah, kira-kira Pak Ergo, kapan Pak Ergo akan mulai melaksanakan atau melakukan tindak lanjut dari coaching ini Pak Ergo untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi? Pengennya secepatnya deh Pak. Mm-mm. Untuk saat ini pengennya secepatnya, yang pertama itu konsultasi dulu nih dengan kepala Iya. sekolah. Setelah beliau mungkin menyetujui, ajak dulu yang kawan yang tadi, baru menyusun jadwal tiketnya atau bentuk gotong royongnya gitu. Jadi secepatnya harus tidak bisa menunda besok. Kalau bisa mulai hari ini sudah ada salah satu bentuk rencana tersebut. Oke. Tentunya setiap kita melakukan rencana itu kan pasti ada ukuran keberhasilan Pak Ergo. Kalau Pak Hirgo kira-kira dari rencana yang sudah Pak Hirgo tadi buat nih, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, kira-kira ukuran keberhasilan program yang akan Bapak kembangkan ini seberapa Pak Hirgo? Hanya bisa mencapai angka 9. Angka 9, luar biasa berarti. Dari 5 tadi di awal Pak Hirgo ke angka 9 Pak 9. Hirgo ya. Iya, karena Baik. mikirnya lebih cepat lebih baik gitu. Iya, betul sekali Pak Hirgo. Jadi luar biasa Pak Hirgo. Jadi eh, hari ini kita dapat menemukan solusi ya, sedikit tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ergo. Kira-kira ini jadi kesepakatan kita hari ini bahwasanya tadi Pak Ergo akan melaksanakan kegiatan yaitu yang aksi nyata Pak ya, dengan cara tertulis tadi ya. Iya. Kemudian Pak Ergo, kira-kira dukungan Pak Ergo. Siapa menurut Pak Ergo dukungan dengan siapa Pak Ergo ini pingin melaksanakan kegiatan ini? Dukungan dari siapa saja? Yang pertama kepala sekolah, Ya. yang selanjutnya rekan guru itu, dan warga sekolah itu. Baik. Alhamdulillah Pak Ergo. Hari ini luar biasa dengan Pak Ergo. Kita sudah mendapatkan satu titik temu, yaitu pemecahan masalah tentang kebersihan sekolah. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ergo terkait dengan coaching kita hari ini? Sepertinya waktu saya teringat untuk coaching dengan Pak Farid itu sangat tepat, karena saya kemarin bingung nih mau bercerita dengan siapa, tetapi ternyata setelah saya bercerita dengan Pak Farid, saya ada solusi, saya pengen rencana, kayak plong lah. Senang, menyenangkan, artinya beban saya agak sedikit berkurang. Alhamdulillah, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Pak Ergo terkait dengan permasalahan yang Pak Ergo hadapi. Semoga permasalahan yang Pak Ergo hadapi di sekolah dapat terselesaikan dengan rencana yang Pak Ergo akan laksanakan secepatnya tadi. Ya, betul, siap sekali. Baik Pak Ergo, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah berbagi bersama. Ya, Pak Farid, sebenarnya saya loh yang harus terima kasih Pak Farid dengan kesibukannya sudah mengcoaching saya. Baik. Terima kasih Pak Ergo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Ergo. Ya, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ergo, kalau sehatnya sehat. Pak Ergo sendiri bagaimana? Oh, kalau saya jangan ditanya, alhamdulillah luar biasa sehatnya.
Oke, kayaknya Pak Farid kemarin menghubungi saya butuh coaching. Iya. Betul, Pak. Nah, kira-kira Pak, apa sih rencana pertemuan coaching kita hari ini? Jadi seperti ini, Pak. Kami ini kan ada permasalahan terkait dengan siswa, Pak ya. Makanya Ya, kita kemarin saya sudah menghubungi Bapak terkait bagaimana sih cara agar supaya anak-anak ini memiliki perubahan. Jadi seperti ini, Pak. Kami ini kan ada permasalahan yaitu anak sering datang terlambat, Pak ya. Tapi sebenarnya tidak seluruhnya, oke. ada beberapa. Jadi dalam 2 minggu ini ada anak yang dia sering datang terlambat, dan anak ini sudah kami berikan teguran, sudah kami berikan poin, bahkan sudah kami konsultasikan dengan guru BK. Tapi ternyata belum berhasil, Pak, ataupun belum menemukan solusi dari apa yang sudah kami lakukan dalam 2 minggu ini. Nah, itu. Oke, jadi tujuannya yang ingin Bapak sampaikan itu adalah yang pertama berhubungan dengan anak yang sering datang terlambat gitu Pak ya. Iya, Terus betul. juga yang kedua tadi yang saya catat di sana bahwa anak ini sudah mendapatkan teguran, terus Betul. sudah mendapatkan apa poin tadi Pak ya? Sudah dipoin, sudah ditegur, sudah disampaikan ke guru BK, tapi ternyata masih mengulang lagi terlambat ini tadi, Oke. Pak. Kira-kira berdasarkan dari teguran ini Pak ya, hmm, ada hal lain nggak yang membuat anak ini kenapa bisa datang terlambat? Nah, ini Pak ya, kemarin kan sudah kami tanyakan kepada anak ini. Sebenarnya anak ini kalau ketika disampaikan ketika dia lambat ini, dia menerima, Pak. Dia menerima bahwasanya dia salah sebenarnya, tapi ternyata tetap melakukan. Memang permasalahannya yang pertama, dia ini jauh, Pak. Rumahnya jauh. Itu ya. Oke. Jadi rumahnya jauh, ada sekitar 20 kilo lah dari sekolah. Oh, jauh sekali itu, Pak Iya. ya? Cuman biasanya sebelum 2-3 minggu ini dia selalu datang tepat waktu, Pak. Cuman 2-3 minggu ini kok ada permasalahan, dia ini lambat gitu. Oke. Terus kira-kira kesempatan apa nih yang bisa Bapak Farid miliki sekarang untuk kasus ini? Nah, ini saya akan mencoba, Pak, sebenarnya kan. Mungkin nanti sharing dengan punya Pak Hergo kan. Saya ini ingin mencoba, Pak ya. Ingin mencoba mengajak orang tua sebenarnya, Pak. Jadi Mencoba. mencoba mengajak orang tua untuk sharing, tapi sampai saat ini belum bisa ketemu di sekolah. Nah, ini jadi Oke. permasalahan kami ini, orang tuanya ini sibuk ketika disuruh datang ataupun diberikan undangan datang ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan anaknya yang datang sering terlambat. Gitu. Oh, berarti sebelumnya sudah sharing ya, ngasih tahu ke orang tua bahwa anaknya sering datang terlambat, akan tetapi orang tuanya yang belum bisa hadir. Iya, benar, Pak. Jadi orang tuanya ini Hmm. belum bisa hadir karena memang ada kesibukan tersendiri dengan pekerjaannya. Itu. Hmm. Terus kira-kira solusi apa nih yang bisa mungkin Pak Farid terhadap orang tua ataupun siswa tadi? Saya akan mencoba, Pak, karena sudah dua tadi ya. Yang pertama adalah sudah memberikan teguran, sudah memberikan Mhm. poin, kemudian yang belum berhasil ini adalah mendatangkan orang tua ke sekolah. Jadi mungkin saya punya pikiran untuk coba kita yang mau datang, Pak. Ini saya berpikir Oke, untuk oke. apalah bahasanya, home visit, Pak ya. Home visit, mendatangi rumahnya. Jika memang orang tuanya ini tidak bisa hadir ke sekolah, maka kita pengennya sih akan mencoba mendatangkan atau datang ke rumahnya bersama dengan guru BK. Permasalahan apa yang terjadi dengan anak ini sehingga dia sering datang terlambat, Pak. Oh ya, tadi Bapak bilang akan melakukan home visit, tapi sebelumnya apakah sudah pernah melakukan home visit tersebut? Kalau untuk anak ini, Pak, belum. Cuman memang Hmm, saya berpikiran ini pernah, Pak, satu anak
sebelum anak yang lambat ini apa sering lambat ini, itu kami coba lakukan home visit terkait dengan anak yang dia sering tidak masuk. Alhamdulillah hasilnya positif, Pak. Jadi Oke. inilah yang membuat saya ingin mencoba untuk melakukan home visit agar anak yang terlambat ini bisa datang tepat waktu. Berarti ada gambaran bahwa sudah melaksanakan home visit terhadap anak yang satu sudah berhasil dan akan dilakukan lagi kepada satu anak yang terlambat Yang lagi. ini ya. Kira-kira iya, betul. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisinya kira-kira kita bisa mencapainya atau Pak Farid atau sekolah nih Kalau saat untuk ini, anak yang sering datang terlambat tadi? kalau skalanya Pak, kalau menurut saya nanti ketercapaiannya kalau kita orang tuanya juga open, maka bisa jadi 8 sampai 9, Pak. Pengennya 8 sampai Pengennya ke 9. 9, Iya, benar. Kalau 8 10 kan sampai 9 mungkin Pak masih anak berat tadi. ya. Karena sudah 2 minggu kita bina, ternyata anak ini masih menunjukkan hal yang sama. Makanya Oke. kita coba yang 8 9 diusahakan agar supaya anak ini apa ya? Ya tidak mengganggu psikologis teman yang lain. Kalau dia lambat terus, berarti nanti akan mengganggu Ya, konsentrasi anak yang lain ketika sudah belajar, anak ini baru masuk. Nah, ini. betul. Berarti untuk mencapai angka skala 8, maunya ya 8 Iya, sampai 9 8 tadi. sampai 9. Kira-kira nih rencana Pak Farid untuk mencapai tujuan itu apa? Rencananya yang pertama Apa nanti strategi? Apa akan strateginya kira-kira? strateginya. Yang pertama kami home visit dengan tidak menginfokan kepada orang tua. Jadi Oke. intinya langsung dadakan datang ke sana. Pengennya bukan hanya sendirian, Pak. Saya sebagai wali kelas kan pengennya didampingi oleh seorang yang dia bisa membantu nanti kan untuk menyelesaikan masalah di rumah anak tersebut. Meskipun anaknya ini nanti datang terlambat dalam kondisi dia berada di sekolah dan kami akan home visit dengan orang tuanya di mana orang tuanya nanti akan langsung kami datangi seperti itu. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu Pak Farid tadi? Untuk yang membantu itu bisa guru BK, Pak. Bisa guru BK. Yang kedua Oke. dengan rekan juga bisa nanti rekan guru lain gitu, Rekan ya. yang sudah terbiasa lah untuk ini. Untuk menyelesaikan solusi terkait dengan anak-anak yang dia bermasalah. Satu lagi nih, kira-kira komitmen apa yang bisa Bapak Farid lakukan dalam rencana aksi tadi? Kan rencananya kira ada 2 nih, Ya, ya kan? Home visit home visit. sama bantuan melibatkan bantuan orang tua. Maaf, guru ya, Iya, ya kan? pengennya guru Kira-kira BK yang pertama. guru BK. Nah, komitmen apa kira-kira dari rencana ini yang bisa Bapak lakukan agar anak ini bisa lebih baik? Yang pertama, Pak, nanti kami akan menyiapkan yang namanya surat perjanjian. Jadi surat perjanjian ini akan kami siapkan dari sekolah. Jadi nanti kami datang ke rumah anak ini sudah menyiapkan surat perjanjian. Jadi memang ini sebagai bahan teguran sebenarnya kan, teguran yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Jadi nantinya kami datang ke sana sudah bawa surat, kemudian orang tuanya nanti diminta untuk eh, berkomitmen bersama lah antara pihak sekolah dengan orang tua, karena ketika hanya sekolah saja yang berkomitmen baik, tapi orang tua tidak membantu dalam proses, karena kesalahan di sini kan anak ini bukan kesalahan sebenarnya, tapi mungkin ada ini ya, apa? Ada miskomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua sehingga anak ini sering terlambat. Jadi pinginnya kami ada ya sama-sama kita prioritaskan anak ini dengan cara tadi membuat surat peringatan yang ditandatangani oleh orang tua. Tuh. Berarti bentuk komitmennya melibatkan anak, orang tua bahkan guru Pak ya dalam bentuk surat Iya, surat perjanjian, perjanjian. terus ada tanda tangannya. Iya, Kan itu menurut saya solusinya sangat baik Pak. iya, Kemungkinan besar kalau ini dapat terlaksana bisa bisa apa merubah anak tadi menjadi lebih baik.
Nah, terus Iya, Pak. eh, satu lagi nih Pak, Iya. ya kan? Ukuran keberhasilan Mm-mm. kira-kira dari dua tadi, menurut Bapak seperti apa? Kalau ukuran keberhasilan, kita pengennya anak ini, yang jelas anak ini merubah mindset dia ketika dia biasanya berangkat dengan tidak ada rasa bersalah. Di sini anak ini Oke, akan coba merubahnya menjadi anak yang dia sukses, yaitu berangkat tepat waktu. Jadi ukuran keberhasilan kalau tadi kami mintanya 8 atau 9 itu tercapai. iya, berarti melalui merubah menjadi anak yang bisa tepat waktu, disiplin, berarti skala yang tadi rencananya 8 atau 9 tadi tercapai, Pak ya? Iya, betul. Ya, sekarang kapan nih mulai melakukan eh, kegiatan tersebut? Besok mungkin karena ini sudah sore, Pak. Jadi besok baru akan konsultasi dengan rekan guru atau guru BK untuk menyiapkan surat yang akan Oke, dibawa ke rumah anak tersebut. Kemudian setelah menyelesaikan ataupun menyiapkan surat, kami akan langsung mendatangi rumah anak tersebut. Meskipun besok anak ini kemungkinan datang. Semoga saja besok sudah tidak lambat. Tapi walaupun dia tidak lambat besok, kami berencana untuk tetap datang ke rumah anak ini karena kami sudah melihat di data raport alamat anak ini. Jadi biar tidak salah, besok kami rencananya besok mulai melaksanakan rencana yang saya sampaikan kepada Pak Hirgo hari ini. iya. Artinya rencananya Pak ya ibaratnya lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul, Pak. Ya kan, walaupun besok anaknya hadir terlambat ataupun tidak terlambat, tetapi kalau rencana ini memang sudah direncanakan oleh guru, berarti nanti besok sudah bisa dilaksanakan. Iya, betul, Pak. Oke, Pak Farid. Luar biasa sekali rencananya Pak Farid. Semoga ini dapat berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan lancar. Terus Amin, amin. capaian tadi, ya kan capaian yang ingin nyampe ke 89 tadi dapat terlaksana. Sekarang Amin. satu lagi nih Pak Farid. Ya. Setelah melakukan coaching, apa yang Bapak rasakan? Luar biasa Pak Ergo. Saya terima kasih karena sudah terbantu. Meskipun ternyata pemecahan ini dari kami sendiri, tapi Pak Ergo sebagai coach bisa memberikan arahan yang luar biasa kepada saya sehingga saya bisa memecahkan masalah ini dan insya Allah nanti menjadikan anak kami yang terlambat ini menjadi anak-anak yang dia berhasil merubah pola pikirnya. Iya, jadi artinya nanti anak ini bisa lebih baik begitu ya. Iya, benar Pak. Oke, oke. Pak Farid, terima Oke, kasih banyak atas sharingnya. iya. Saya Terima juga kasih terima banyak kasih Pak. atas Iya. waktunya. Ya kan, semoga ini bisa menjadi lebih baik ya. Dan saya tunggu Amin. hasil kabar grade 8, 9 bahkan ke 10 dari anak ini. Baik. Baik Iya. Pak Ergo, terima Terima kasih kasih Pak Pak Ergo ya Farid. waktunya Pak Ergo. Iya, Ya, sama-sama. ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.